Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bakti Yuda Wiridika Utama. Saya dari kelompok 6 dengan NIM 341102102. Nama saya Nesa Tita Nurlela, NIM 3411201048. Perkenalkan, nama saya Filja Syarafinal Haris dengan NIM 3411201033. Perkenalkan, nama saya Alif Musbabia dengan NIM 3411201060. Perkenalkan, nama saya Ania Rahayu dengan nomor NIM 3411201055 kelas B. Jelaskan pengertian prosesor dan VGA. Pengertian prosesor ada secara singkat dapat diartikan sebagai otak komputer. Prosesor pada umumnya sering disebut juga dengan CPU atau Central Processing Unit. Adalah suatu chip yang berupa IC atau Integrated Circuit yang mengontrol keseluruhan sistem komputer khususnya dalam menjalankan instruksi, pengolah, dan digunakan sebagai pusat ataupun otak dari kegiatan komputer. Kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan serta menjalankan tugas input dan output. Selanjutnya ke pengertian VGA. VGA adalah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA sudah tidak lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru. VGA masih diimplementasikan pada Pocket PC. VGA juga merupakan standar grafis terakhir yang diikuti oleh mayoritas pabrik pembuat kartu grafis komputer. Tampilan Windows sekarang masih menggunakan modus VGA karena didukung oleh banyak produsen monitor dan kartu grafis. Istilah VGA juga sering digunakan untuk mengacu kepada resolusi layar berukuran 240 x 480. Apapun pembuatan perangkat keras kartu grafisnya, kartu VGA berguna untuk menerjemahkan keluaran komputer ke monitor. Untuk proses desain grafis atau bermain dengan video diperlukan kartu grafis yang berdaya tinggi. Produsen kartu grafis yang terkenal di antara lain ATI dan Nvidia. Selain itu, VGA juga dapat mengacu pada konektor VGA 15 pin yang masih digunakan secara luas untuk mengantarkan sinyal video analog ke monitor. Standar VGA secara resmi digantikan oleh standar SGA dari IBM. Tetapi nyatanya VGA justru digantikan oleh Super VGA. Dan ada juga fungsi VGA card atau graphic card berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perangkat dari storage. Yang pertama ada HDD atau hard disk drive, merupakan perangkat penyimpanan yang paling umum generasi lama serta menggunakan teknologi yang tidak berubah sejak puluhan tahun lalu. Hard disk drive berbasis platter atau piringan berputar untuk menyimpan data. Karena itu cukup beresiko saat bekerja karena komponen-komponennya bergerak. Lalu yang kedua ada SSD atau Solid State Drive, merupakan perangkat penyimpanan generasi baru berbasis teknologi flash memory untuk menyimpan data. Karena menggunakan flash, SSD tidak memiliki komponen bergerak. SSD sudah banyak digunakan oleh perangkat notebook high-end dan server. SSHD Solid State Hybrid Drive merupakan penyimpanan hybrid yang menyatukan fungsi HDD dan menyertakan flash memory agar transfer data menjadi lebih efisien. Lalu yang terakhir ada Intel Optane Memory, merupakan teknologi memori non-volatil
yang dibuat oleh Intel dan Micron Technology. Intinya, perangkat ini akan mempercepat sistem, memberikan kecepatan dan daya respons yang luar biasa tanpa mengurangi kapasitas penyimpanan sistem. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara sebuah prosesor. Yang satu adalah prosesor Intel dan yang satunya lagi adalah AMD. Dilihat dari sejarah, Intel memproduksi prosesor lebih awal dibanding AMD. Bahkan Intel sendiri adalah perusahaan yang mempelopori penggunaan prosesor pada perangkat elektronik semisal komputer. Prosesor pertama Intel dirilis pada tahun 1971 dengan kode nama Intel 4004. 20 tahun setelah itu, barulah AMD mulai menciptakan prosesor pertama, yaitu AMD 386. Menariknya, prosesor ini ternyata merupakan tiruan dari produk Intel, yang Intel 386 yang dibuat Intel pada tahun 1986. Terus perbedaan dari segi harga. Jika dilihat dari segi harga, AMD kerap menjual produknya dengan lebih murah dibandingkan Intel, terutama untuk prosesor untuk prosesor level menengah di bawah biasanya lebih rendah dibandingkan Intel, walau dengan spesifikasi yang sama. Inilah yang menjadi salah satu perbedaan AMD dan Intel paling mencolok. Namun, untuk prosesor level menengah ke atas, harga yang ditawarkan AMD dan Intel terkadang tidak beda jauh. Jadi, jika kamu berniat mencari laptop dengan harga murah, spesifikasi tinggi, laptop dengan prosesor AMD bisa jadi pilihan tepat. Namun, jika kamu lebih mementingkan performa multimedia yang lebih baik, maka pilihlah laptop dengan prosesor Intel. Baik, apalagi perbedaan dan kelebihan dan kekurangannya dari segi suhu prosesor. Prosesor Intel biasanya memiliki rating TDP atau thermal decay point yang lebih rendah dibandingkan AMD. Ini artinya prosesor Intel ini lebih cepat panas dibanding AMD. Faktor suhu tidak bisa dipandang sebelah mata, karena jika suhu makin panas, performa prosesor tersebut akan semakin menurun dan lebih boros listrik. Prosesor AMD cenderung lebih cepat panas karena memiliki jumlah core yang lebih banyak dibandingkan Intel. Walaupun semakin banyak core akan membuat prosesor makin kencang, tapi sebagai konsekuensinya adalah prosesor jadi lebih cepat panas. Yang kedua adalah dari kemampuan dan kualitas grafis. Kemampuan dan kualitas grafis. Yang kedua adalah dari kemampuan dan kualitas grafis. Kemampuan dan kualitas grafis AMD masih lebih baik dibandingkan Intel, terutama di segmen menengah ke bawah. Prosesor AMD dengan grafis Radeon sanggup mengalahkan prosesor Intel yang mengandalkan grafis Intel Iris. Walaupun Intel berusaha mengalahkan AMD dengan meluncurkan prosesor dengan Iris Pro, namun masih tetap bisa dikalahkan oleh prosesor AMD Ryzen generasi terbaru dengan Radeon. Yang ketiga, kemampuan multimedia. Meskipun kalah dari segi grafis, namun Intel tetap unggul dari segi multimedia. Perbedaan AMD dan Intel paling mencolok adalah dari segi kemampuan multimedianya. Kualitas gambar dari laptop atau PC yang menggunakan Intel selalu lebih tajam. Jika kamu membutuhkan laptop atau PC yang menangani pekerjaan seperti rendering video, cobalah pilih dengan prosesor Intel. Proses rendering video di laptop dengan Intel lebih cepat dibandingkan laptop dengan AMD. Lanjut adalah overclock.
Overclocking prosesor. Overclocking adalah upaya untuk meningkatkan clock speed atau kecepatan prosesor agar melampaui kecepatan maksimal. Dilihat dari segi kemudahan overclocking, prosesor Intel lebih unggul dibanding AMD. Peningkatan kecepatan yang dihasilkan setelah overclock pada Intel pun cukup impresif, yakni bisa mencapai 4,5 GHz lebih. Perlu dicatat, untuk melakukan overclocking kamu harus menyediakan sistem pendingin yang lebih tinggi, karena jika prosesor tidak didinginkan secara ekstrim akan berakibat kerusakan komponen pada prosesor itu sendiri. Selanjutnya adalah ketersediaan motherboard. Saat ini motherboard yang tersedia di pasaran lebih banyak kompatibel dengan Intel. Bentuk soket yang ada di motherboard pada umumnya jika lebih sering disesuaikan dengan produk Intel. Motherboard yang cocok dengan AMD saat ini sulit dicari. Ini disebabkan karena Intel lebih dulu bermain di segmen PC rakitan dibandingkan AMD. Lebih dari segmen kompatibel, inilah menjadi perbedaan antara AMD dan Intel. Baik, Saya akan menjelaskan tentang perbandingan PGA. PGA NVIDIA adalah kartu grafis diskrit yang paling cocok digunakan untuk gaming di PC atau di laptop. Sedangkan PGA AMD paling cocok digunakan untuk kebutuhan multimedia. Perbandingan harga PGA NVIDIA lebih mahal dibanding PGA AMD. Meskipun PGA AMD lebih murah, tapi PGA AMD kurang dilirik oleh konsumen karena performanya kurang bagus digunakan untuk gaming. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbandingan antara hard disk, SSD, SSHD, dan Intel Optane. Perbandingan antara SSD dan hard disk, SSD lebih unggul dalam kecepatannya dibandingkan dengan hard disk. Tetapi dalam segi muatan atau dalam segi kapasitas, hard disk akan lebih unggul dibandingkan dengan SSD. Selain memiliki keunggulan dalam kecepatan, SSD juga memiliki keunggulan dalam segi ketahanan. SSD akan lebih awet, lebih hemat daya, tidak akan cepat panas dibandingkan dengan hard disk. SSD dengan SSHD dalam segi kecepatannya dapat menyamai dengan kecepatan SSD, tetapi kecepatannya akan sedikit menurun ketika SSHD dipakai untuk mentransfer data dengan ukuran data yang sangat besar. Intel Optane dan SSD dalam segi kecepatannya, Intel Optane ini sendiri dapat menyamai kecepatannya dengan SSD. Selain itu, dalam segi harga, Intel Optane juga lebih murah dibandingkan dengan SSD. Tetapi kekurangannya, Intel Optane ini hanya dapat dipakai untuk Intel saja.